Selamat sore pemirsa Sekilas Reportase. Hari ini saya sedang berada di salah satu pasar yang ada di Kabupaten Buleleng, yaitu tepatnya di Pasar Banyuasri. Dapat kita saksikan bersama aktivitas di Pasar Banyuasri ini berjalan seperti biasanya di tengah adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. PPKM ini sudah diberlakukan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai sekarang, di mana yang kemarin sudah turun ke level 3 dan sempat sebelumnya naik di level 4. Untuk itu langsung saja kita wawancara salah satu pembeli dan pedagang yang ada di Pasar Banyuasri. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Banyuasri. Boleh tahu Bu, dengan Ibu siapa namanya? Saya dengan Ibu Desa. Ibu Desa, di sini saya ingin bertanya-tanya sedikit. Nah, Tiang ingin bertanya terkait PPKM level 3 ini, bagaimana tanggapan Ibu? Tanggapan saya terkait PPKM level 3 ini, sebagai masyarakat saya setuju. Karena ini juga untuk kebaikan kita supaya corona ini cepat hilang. Pertanyaan kedua, bagaimana omset atau keuntungan penjualan yang didapatkan selama PPKM level 3 ini, Bu? Selama PPKM level 3 ini omset penjualan saya ya jelas menurun. Dari dulu yang biasanya omsetnya ya 300, 200, sekarang udah 50.000, 100.000, udah sepi dah sekarang. Bu, berarti sudah menurun. Lalu yang ketiga, adakah perbedaan ketika berjualan sebelum adanya pandemi ini dan sesudah adanya pandemi? Ya jelas perbedaannya kelihatan sekali. Dulu sebelum pandemi ya rame, sekarang udah sepi. Kayak itu dilihat juga dari omsetnya sudah menurun. Ya sekarang setelah pandemi ini ya menurun sekali. Pertanyaan yang keempat, Bu, di sini kan Ibu berjualan buah, Bu. Nah, di sini dominannya orang-orang Bali. Kalau ada hari raya itu kan pasti beli buah. Nah, untuk omset penjualan buah sendiri pas hari raya itu gimana, Bu? Ya lumayan meningkat sih, karena sekarang kan di Bali juga karena hari raya banyak lah. Ya kebetulan pas di hari-hari raya aja yang rame. Biasanya yang dicari juga salak, manggis, jeruk, yang gitu yang paling rame dicari. Ya paling laku ya. Ya jelas meningkat. Berarti untuk omset penjualan buah itu yang paling laku adalah buah lokal nih, Bu? Nggih, buah lokal. Pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Pasar Banyuasri ini kan terbilang baru tempatnya, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri nih bagaimana sih fasilitas yang ada di Pasar Banyuasri? Ya seperti adik lihat, fasilitasnya sekarang kan lebih bagus. Karena ada lift, ada eskalator, tangga juga ada untuk apa namanya yang nggak kuat jalan bisa naik lift. Terus ya lebih bagus lah ketimbang yang dulu. Cuma harapannya kan sekarang gimana mau pasarnya lebih rame itu ya biar pemerintah biar tahu bisa ada solusinya lah. Karena kan percuma juga gedung gede, fasilitas lengkap, tapi pembeli nggak ada gitu. Ya ada pembeli tapi nggak kayak dulu yang pasar tradisional itu. Berarti harapan Ibu ke depannya pemerintah lebih mengoptimalkan Bu, bagaimana agar pembeli bisa lebih berbelanja di Pasar Banyuasri ini, meskipun terbilang tempatnya baru. Itu dah harapan saya biar rame. Pemerintah ya apa namanya buat apa kayak biar menarik, biar ada yang berkunjung lah ke pasar ini gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pembeli yang ada di Pasar Banyuasri. Boleh tahu siapa namanya, Bu? Bu Ketut Rediasi. Baik, Bu Ketut Rediasi, di sini saya ingin bertanya-tanya sedikit. Seberapa sering sih Bu berbelanja di Pasar Banyuasri ini, Bu? Setiap seminggu sekali ke pasar. Terus Berarti setiap seminggu sekali Ibu ke Pasar Banyuasri. Nah, biasanya kebutuhan atau barang-barang apa saja yang Ibu beli di Pasar Banyuasri? Beli sayur dengan daging, buah jarang. Kalau perlu baru beli. Berarti lebih ke kebutuhan pokok nih, Bu. Dan menurut Ibu bagaimana sih kisaran harga yang ada di Pasar Banyuasri ini? Apakah mahal atau sudah sesuai dengan pasaran? Biasa aja harganya dengan pasar yang lain. Berarti lebih murah dikit. Berarti di sini terbilang lebih murah sedikit dibandingkan pasar-pasar yang lain. Baik Bu, untuk pertanyaan yang terakhir nih, menurut Ibu bagaimana sih kebersihan yang ada di Pasar Banyuasri ini? Lebih bersih daripada pasar yang lain karena sudah kayak gedung nih, lebih bagus sekali kebersihannya. Bu, berarti kan berbeda dengan pasar-pasar yang dulu atau Pasar Banyuasri yang dulu yang di luar gedung ya Bu? Ya, lebih bagus sekarang, nyaman lagi gitu. Nah,
Nah, itu tadi wawancara saya bersama dengan salah satu pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Banyuasri. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya PPKM ini membuat omset pedagang lebih menurun. Dan fasilitas di Pasar Banyuasri ini sudah mumpuni, artinya sudah lebih bagus dari pasar-pasar yang lain. Demikian sekilas reportase, saya Kadek Lisarianti pamit undur diri. Sampai jumpa.